Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau adalah Allah yang terus membuka tangan-Mu bagi kami. Tuhan terima kasih atas undangan yang Kau berikan bagi kami. Untuk kami boleh beribadah di dalam rumah Tuhan bersama dengan saudara seiman kami. Tuhan, kami datang dengan penuh kesadaran bahwa kami adalah manusia berdosa. Kami adalah manusia yang tidak layak. Sesungguhnya tidak layak. Karena Engkau adalah Allah kami yang kudus. Sedangkan kami ini kotor dan berdosa. Tapi kami mohon Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami menyadari bahwa kami ini adalah orang berdosa yang membutuhkan pengampunan Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni kami Tuhan. Setiap dosa dan kesalahan yang kami buat baik sengaja maupun tidak disengaja. Tuhan tolong kami, ampuni kami Tuhan. Jangan biarkan Tuhan keberdosaan kami menghalangi kami untuk melihat Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk boleh disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk menyapa Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Kiranya Tuhan, Engkau boleh disenangkan melalui ibadah kami, sikap hati kami Tuhan kepada Tuhan. Tuhan, ini setiap kami. Kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Dan kiranya Tuhan, setiap kami di tempat ini boleh sama-sama terus belajar Tuhan untuk boleh menjadi orang yang boleh selalu menyukakan hati Tuhan. Dan kami boleh terus Tuhan dimenangkan oleh kebenaran firman Tuhan dari hari ke hari. Terimalah Tuhan setiap kami, terimalah pujian penyembahan kami, terimalah sikap hati kami Tuhan, dengan kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kami fokus untuk tetap boleh fokus kepada Tuhan. Tidak teralihkan dengan hal-hal yang lain Tuhan, tapi kami boleh tetap fokus kepada Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan. Kiranya Tuhan di tempat ini hanya nama-Mu saja yang dimuliakan, hanya nama-Mu saja yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Kita bersyukur ada satu nama yang indah di dalam hati kita. Mari kita terus bersuka cita untuk Tuhan. Nama yang terindah adalah nama Tuhan. Ada hidung dalam hatiku, bisikan manis Tuhan. Jangan takut, ku besertamu, ku kan jaga hidupmu. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. Berkat anugerahnya melimpah, bernaung dalamnya. Ku melihat senyum wajahnya, tak henti ku puji Dia. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. Bertata bersamanya. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, henti ku puji Dia. Boleh beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa kita adalah orang yang spesial. Kita adalah orang yang dipilih Tuhan. Kita bersyukur setiap saat bahwa kita boleh beri kemuliaan terus untuk Tuhan.
membawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Katakan sekali lagi, kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, membawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, Amin. kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Katakan sekali lagi, Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Sekali lagi nyanyi glory. Glory haleluya, glory haleluya, Oh oh glory haleluya, Nyanyi glory. glory haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kami Tuhan saat ini. Kalau kami boleh menjadi orang-orang pilihan Tuhan, kami boleh menjadi orang yang spesial untuk Tuhan. Kini saatnya kami mempersembahkan kepadamu ya Tuhan, seluruh hidup kami, semua yang kami punya, kami kembalikan lagi Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan,
serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Kami sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang begitu besar kepada setiap kami. Tuhan, ketika kami masih bisa beribadah, ketika kami bisa sama-sama berkumpul, memuji Tuhan, bersekutu, mendengarkan firman Tuhan, itu semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Tuhan, siapakah kami ya Tuhan? Kami yang seringkali dalam hidup kami hidup melawan Tuhan. Kami hidup bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan.
Tuhan, tetapi Tuhan yang penuh dengan anugerah, Tuhan yang penuh dengan belas kasih, Tuhan yang terus setia menjangkau setiap kami untuk kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar kiranya kami boleh mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika kami sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami. Kuasailah kami ya Tuhan. Roh Kudus gerakkan hati kami, agar kiranya kami mau sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan. Hanya suara Tuhan saja yang kami dengar, dan kami boleh hidup melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap kami, sertai kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Ya, jemaat dipersilakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur ya, hari ini kita sudah memasuki di minggu ketiga. Terima kasih Pak Ivan. Minggu ketiga bulan Cross ya Bapak Ibu. Tidak terasa ya, minggu depan bulan September udah segera habis ya. Kita masuki bulan Oktober, November, Desember, dan akhir tahun. Tapi kita tetap melihat penyertaan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Ya Bapak Ibu, agar kiranya melalui bulan Cross ini juga setiap kita boleh terus disadarkan akan panggilan kita sebagai murid-murid Kristus yang juga mempunyai tugas. Melalui 2 khotbah minggu kemarin ya Bapak Ibu, minggu pertama, minggu kedua kita sudah banyak belajar tentang pemuritan. Apa itu kita menjadi seorang murid ya. Sekarang kita mau belajar lagi tentang murid yang bertumbuh dan bertransformasi. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita yang diambil dari Roma pasal 12. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2 saya akan bacakan untuk kita semua. Di sana LAI memberikan judul perikop persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Ya, demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, pada saat ini izinkanlah saya untuk memulai khotbah dengan sebuah pertanyaan ya. Pertanyaan yang kita dapat pikirkan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, mungkin tidak orang yang sudah bertobat, yang sudah jadi Kristen, orang yang sudah menjadi murid Yesus, dalam hidupnya itu masih melakukan dosa. Ya, tentu saja mungkin kita bisa dengan cepat menjawab, ya mungkin aja gitu ya. Namanya juga manusia. Kita bisa menyaksikan banyak aktivis-aktivis gereja, pelayan gereja yang kehidupannya juga masih terus berkanjang di dalam dosa. Nggak cuma aktivis, hamba Tuhan juga. Kalau Bapak Ibu perhatikan di berita-berita, entah itu di dalam negeri ataupun di luar negeri, banyak hamba Tuhan yang tersandung dalam kasus keuangan, perselingkuhan, perzinahan, dan juga dengan kasus yang lain-lain lagi. Nah, Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa kita manusia yang hidup rentan sekali dengan dosa. Nah, kalau begitu bagaimana dong kalau kita baca dari 1 Yohanes 3 ayat 9. Bagian firman Tuhan yang mengatakan seperti ini. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah saudara, firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita nggak bisa berbuat dosa karena kita itu lahir dari Allah. Tetapi kenyataannya selama hidup dalam dunia kita masih bergumul dengan dosa. Apakah jangan-jangan kita tidak lahir dari Allah atau kita lahir dari yang lain? Nah saudara, ini pertanyaan yang perlu terus kita renungkan dalam kehidupan kita ya. Kenyataannya adalah ada begitu banyak orang yang mengaku murid Kristus ya. Murid Kristus yang punya tugas untuk bisa memuridkan orang lain lagi. Lalu gimana kita bisa melakukan tugas ini kalau kehidupan kita masih stuck di dalam dosa. Kalau kehidupan kita nggak bertumbuh, kehidupan kita tidak bertransformasi semakin serupa dengan Kristus. Saudara, pemuritan ya, kita memuridkan orang lain. Itu tidak terjadi
terjadi dengan saudara itu memberikan sejumlah uang kepada orang-orang yang saudara ingin muridkan. Atau pemuritan itu tidak terjadi ketika saudara itu punya planning atau strategi metode yang bagus di dalam saudara itu membangun kelompok kecil di dalam cross. Tidak seperti itu saudara. Pemuritan terjadi ketika saudara yang adalah murid Kristus sama-sama bertumbuh dan bertransformasi. Seperti yang Rasul Paulus katakan dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah saudara, mari kita sama-sama renungkan ya, bagaimana caranya kita bisa sama-sama berubah, growing, dan juga bertransformasi ya, transformasi seperti apa? Transformasi menjadi serupa dengan Kristus. Nah saudara, hari ini kita tadi sudah membaca bagian dari Roma pasal 12 ya, kita sudah baca kitab Roma. Apakah ada di antara saudara yang sudah pernah membaca keseluruhan kitab Roma? Roma dari pasal 1 sampai pasal yang ke-16. Ya puji Tuhan ya kalau ada yang pernah membaca keseluruhannya. Saudara jadi bisa semakin memahami sebenarnya yang ditulis oleh Paulus dalam kitab Roma itu seperti apa. Nah saudara, dalam 11 pasal pertama kalau saudara perhatikan, Paulus itu memberikan pengajaran mengenai Injil ya. Nah lalu kemudian masuk di pasal 12 ini, Paulus itu menaruh perhatian terhadap bagaimana sih orang Kristen seharusnya yang sudah mendengar Injil, orang Kristen itu harus meresponi Injil. Dan dikatakan di 12 ayat 1 ya, oleh karena kita sudah dimerdekakan dalam Kristus, oleh karena kita sudah menjadi ciptaan yang baru, oleh karena itu, oleh kemurahan Allah juga aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah saudara, di sini kita melihat ya bahwa Paulus itu mengingat kembali setiap pelajaran-pelajaran, setiap Injil yang sudah diajarkan kepada jemaat di Roma, saudara. Nah, seharusnya kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, saudara, persembahan hidup ya. Kita sudah banyak mendengar sekali firman Tuhan. Kita tahu Injil Kristus, tetapi kita juga harus ada tindakan, yaitu mempersembahkan hidup. Oleh karena itu saudara, persembahan hidup kita kepada Allah itu menuntut keterpisahan yang radikal dari dunia. Ya, persembahan hidup kita kepada Allah menuntut keterpisahan yang radikal dengan dunia. Kita nggak bisa saudara mempersembahkan tubuh kita, hidup kita semuanya kepada Tuhan kalau gaya hidup kita itu masih sama dengan gaya hidup dunia saudara. Yakobus 4 ayat 4 berkata, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Oleh karena itu saudara, jangan kita mengikuti pola hidup dunia ya. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Loh, maksudnya dunia di sini apa? Maksudnya dunia di sini adalah kata dunia ini merujuk kepada karakter spiritual dari sistem dunia yang ada. Seperti hawa nafsu, egoisme, keserakahan, kebencian, dan totalitas dari keseluruhan natur dosa. Nah, oleh karena itu saudara, yang menjadi penghalang bagi kita untuk kita mempersembahkan hidup menjadi murid Yesus dan kita bisa membuat orang lain menjadi murid Yesus adalah karena kita gagal memuliakan Allah dan kita berdosa, saudara. Dosa menghambat pertumbuhan rohani setiap kita. Nah, saudara, oleh karena itu kita perlu mengetahui mendalam tentang apa itu dosa ya. Saudara mungkin udah banyak di antara kita yang tahu ya dosa itu kalau pakai bahasa Yunaninya itu hamartia. Hamartia adalah meleset atau melenceng dari sasaran. Ibaratnya saudara main anak panah, saudara nggak tepat melemparkan panahan itu di titik tengah, saudara justru malah melenceng. Nah itu sama seperti dosa. Dosa itu adalah ketika kita hidup tidak sesuai dengan sasarannya Tuhan, tidak sesuai dengan standarnya Tuhan. Jadi sesuatu disebut hamartia ketika melenceng dari target, melenceng dari kehendak Tuhan. Tapi saudara kita mungkin berpikir ya bahwa ya semua manusia kan berdosa ya. Siapa sih manusia yang gak berdosa? Kalau melencengnya gak jauh-jauh banget ya gak apa-apalah, masih oke lah. Lebih baik daripada orang yang melencengnya udah kejauhan, udah melewati batas. Dosa yang lebih kecil masih mending lah dibandingkan dosa yang udah terlihat begitu besar. Nah saudara, di mata manusia
Memang betul, memang kelihatan lebih baik. Orang yang membunuh tentu saja kelihatan lebih jahat daripada orang yang sekedar hidupnya berpikiran jahat, mempunyai pikiran jahat. Lalu orang yang memfitnah tentu saja lebih kejam daripada orang yang berkata kotor. Lalu orang yang memperkosa orang lain tentu saja lebih brengsek daripada mereka yang menonton pornografi. Apakah saudara setuju? Di mata manusia kita sangat mudah untuk setuju dengan hal itu. Tetapi di mata Tuhan semua dosa, entah itu dosa yang besar, dosa yang kecil, semuanya tetap adalah dosa. Nah saudara, persoalannya di sini adalah kita gagal. Kita gagal untuk memahami betapa kudusnya Tuhan. Sehingga apapun yang melenceng dari Tuhan adalah hal yang membuat Tuhan itu murka. Nah saudara, di sini kita bisa melihat ya bahwa dosa itu membuat hati manusia yang tadinya tertuju kepada Allah Sang Pencipta kini menjadi berubah ya. Ketika kita membahas tentang dosa, saudara perlu mengingat akan kisah awal penciptaan ya, kisah Adam dan Hawa. Awal mula mereka diciptakan dengan hidup persekutuan dengan Tuhan sampai pada akhirnya ular datang untuk menggoda mereka memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Tuhan ya. Dan Adam dan Hawa melihat buah itu adalah menarik hati, pohon itu menarik hati. Dan sampai di sini kita bisa melihat bahwa dosa pertama-tama bukan hanya urusan melanggar hukum, tetapi dosa adalah urusan hati. Ya, saudara, sebelum Hawa mengambil buah itu dan juga memakannya, Hawa itu telah mempunyai keinginan ya, punya hasrat terhadap buah itu. Dia melihat bahwa buah itu baik, sedap kelihatannya, dan efeknya ketika dia makan dan itu buah itu akan membukakan mata dia akan menjadi seperti Tuhan, tahu yang baik dan tahu yang jahat. Jadi saudara, akar dari keberdosaan manusia adalah hati yang terfokus pada diri sendiri untuk menentukan apa yang baik dan apa yang tidak baik bagi diri kita sendiri. Kita ingin menggantikan Tuhan sebagai Tuhan atas hidup kita. Kita nggak mau ada yang mengatur-ngatur hidup kita. Apa yang baik bagi diri kita, ya kita sendiri yang tahu gitu ya. I will follow my heart. I know what is the best for me. This is my life, saudara. Kebanyakan orang mengatakan seperti itu, saudara, oleh karena dosa. Nah, saudara, kalau kita kembali lagi ya ke 1 Yohanes 3 ayat 9 yang tadi saya sudah katakan di awal. Nah, kalau saudara itu baca versi bahasa Inggrisnya NIV atau saudara membaca versi Alkitab TB2 di situ saudara, dikatakan bahwa ini sama sekali tidak berbicara tentang tidak berbuat dosa ya, tetapi ini berbicara tentang tidak terus-menerus mengulangi dosa yang sama ya. Dalam bahasa aslinya itu berbicara tentang sesuatu yang terus-menerus, selalu ada progres, ada transformasi, ada perubahan. Dan inilah yang seharusnya orang Kristen, yang seharusnya kita sebagai murid-murid Tuhan selalu inginkan, yaitu apa? Transformasi hidup, perubahan hidup. Lalu bagaimana dong caranya kita bisa bertumbuh, kita bisa bertransformasi serupa seperti Kristus. Nah saudara, Tuhan Yesus itu menunjukkan cara transformasi yang nyata ya, ketika dia mengatakan kepada Nikodemus dalam Yohanes 3 ayat 17, you must be born again ya. Kamu harus lahir baru, kamu harus lahir baru. Mematikan manusia yang lama dan hidup di dalam manusia yang baru, hidup sebagai ciptaan baru di dalam Tuhan yang menyelamatkan setiap kita. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Dan ini adalah transformasi, adanya perubahan dari gelap menuju terang, dari kutukan menuju kebenaran, dan dari kematian menuju hidup, dari kebinasaan menuju pengharapan. Nah saudara, kalau saudara perhatikan ya, transformasi, be transformed, diubahkan dalam Roma 12 ini. Nah saudara perhatikan bahwa kata ini serupa ya, sama dengan satu gambaran metamorfosis ya saudara. Setiap kita pasti mengetahui metamorfosis. Nah metamorfosis itu perubahan dari ulat kepompong menjadi kupu-kupu ya. Kalau dalam bahasa Yunaninya meta itu berarti berubah. Dan morph itu berarti
bentuk. Dan kata ini berarti perubahan kepada bentuk yang lain. Dan menarik ya, transformasi itu berarti kita metamorfosis saudara. Dan dalam ayat ini itu berarti perubahan total dari dalam diri. Perubahan total dari dalam diri, bukan dari luar, dari dalam, sehingga terlihat keluar dari tindakan kita, dari tutur kata kita dan yang lain-lain. Nah saudara, sebagai orang Kristen kita perlu untuk terus berada dalam proses yang berkelanjutan ini. Proses yang berkelanjutan untuk menjadi serupa dengan Kristus saudara. Seperti itu saudara. Nah saudara, gimana caranya kita bisa menjadi terus serupa dengan Kristus? Ada proses yang berkelanjutan. Saudara, ada seorang pastor yang bernama Thomas Chalmers. Dia menuliskan seperti ini. The best way to overcome the world is not with morality or self-discipline. Christians overcome the world by seeing the beauty and excellence of Christ. They overcome the world by seeing something more attractive than the world. That is Christ. Nah saudara, cara yang terbaik untuk kita bisa mengatasi dunia, mengatasi dosa-dosa kita bukanlah dengan disiplin diri kita sendiri. Bagus sih ya kita bisa mempunyai perencanaan, harus disiplin misalnya dalam gak berkata-kata kotor atau disiplin dalam mengatasi dosa yang lain, itu bagus saudara. Tapi itu tidak menjadi jalan satu-satunya kita bisa sungguh-sungguh mengalami transformasi yang sesungguhnya. Ketika kita bisa mengalami transformasi saudara, itu berarti ketika kita sungguh-sungguh menjumpai keindahan Yesus. Keindahan Yesus, keindahan kasih Yesus yang kita jumpai. Hal-hal yang ada di dunia tidak lagi menarik bagi setiap kita. Oleh karena itu saudara, pemuritan yang transformatif terjadi ketika orang terkesan dengan daya tarik Kristus, bukan daya tarik dunia. Daya tarik Kristus yang sudah rela mati bagi setiap kita. Kristus yang menggantikan posisi kita. Seharusnya kita yang ada di posisi itu. Kita yang menerima cawan murka Allah yang begitu mengerikan oleh karena dosa-dosa kita. Tapi karena keindahan kasihnya yang menjumpai kita. Sehingga kita ditebus, kita diselamatkan. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita bisa dipanggil menjadi murid-murid Yesus. Oleh karena itu saudara, mari kita menjumpai daya tarik Yesus. Kita menjumpai kasih Yesus yang begitu indah. Kasih Yesus yang begitu ajaib kepada setiap kita. Bukan kepada daya tarik dosa. Memang saudara, dosa itu mempunyai sisi feminim ya. Sisi feminim itu maksudnya adalah dosa memiliki sisi kenikmatan, kelembutan, kemanisan, dan indah untuk dipandang, menggiurkan, mempesona, dan masih banyak lagi yang lain. Tetapi janganlah kita terpesona dengan daya tarik dosa yang membuat kehidupan kita rasanya nikmat, rasanya nyaman. Tetapi mari kita terpesona dengan daya tarik kasih Kristus yang begitu indah, yang memikat setiap hati kita saudara. Oleh karena itu saudara, mari kita mau terus bertransformasi, kita mau terus berubah dari hari ke hari, day by day. Nah di sini saudara Paulus menuliskan berubah oleh pembaruan budimu. Kita harus merubah pikiran kita, mindset kita saudara. Karena dosa seringkali lahir dari apa yang kita pikirkan. Kita mungkin sudah merencanakan untuk berbuat sesuatu hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Atau kita mungkin sudah merencanakan untuk berkata-kata yang bohong saudara. Nah lalu ketika kita sudah memikirkan dengan sungguh-sungguh, kita sudah memikirkan, lalu terjadilah tindakan nyata. Oleh karena itu kita perlu memperbaharui pikiran kita saudara, mengisinya dengan pikiran-pikiran Kristus saudara, agar kiranya kita bisa mengetahui kehendak Allah, kita belajar untuk hidup kudus dan hidup berkenan kepada Allah. Nah saudara, tadi dikatakan bahwa kita perlu untuk mengetahui kehendak Allah. Tetapi kenyataannya bukankah ada begitu banyak kehendak Allah yang tidak kita laksanakan? Ada begitu banyak kehendak Allah yang ya udahlah berlalu aja dalam kehidupan kita. Allah menghendaki manusia untuk memberitakan Injil. Lalu
Siapa yang memberitakan Injil? Nyatanya mungkin hanya 0,01% orang yang memberitakan Injil. Orang-orang Kristen yang dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil, hanya sebagian, hanya sedikit yang memberitakan Injil. Tuhan Allah menghendaki kita untuk apa? Untuk saling mengasihi. Tapi siapa yang benar-benar hidup saling mengasihi? Hanya 0,01%. Tuhan Allah berkehendak supaya kita membaca Alkitab, mempelajari firman-Nya. Tetapi siapa yang sungguh-sungguh membaca dan mempelajari firman Tuhan? Hanya sedikit sekali murid-murid Tuhan yang mempelajari firman Tuhan. Saudara, kita tahu kehendak Allah, tapi seringkali kita gagal untuk melakukannya. Karena apa? Karena kita masih mengikuti keinginan daging kita, keberdosaan kita. Oleh karena itu saudara, kita perlu terus berjumpa dengan keindahan kasih Kristus yang mampu mengubah pikiran kita saudara. Dan kita perlu memberikan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita memerlukan tuntunan Roh Kudus saudara. Nah saudara, kalau saudara perhatikan di situ ada kata renewal ya, pembaharuan. Nah pembaharuan ini kalau saudara lihat di dalam Titus 3 ayat 5 itu menyatakan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu kita perlu dalam kehidupan kita, keseharian kita walk by the Spirit. Kita hidup di dalam roh Tuhan, pimpinan roh Tuhan, bukan roh diri kita sendiri yang kita ikuti, keinginan daging kita sendiri yang kita ikuti. Nah Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus bekerja memperbaharui kita, mentransformasi hidup kita from the outside in and from the inside out, dari dalam keluar saudara. Nah ini berarti Roh Kudus apa? Roh Kudus memimpin kita untuk kita mendengar Injil. Roh Kudus memimpin kita untuk kita membaca Alkitab, kita mempelajari setiap firman yang Tuhan sudah berikan di dalam Alkitab. Dan kita bisa menjadi spiritual man and spiritual woman. Nah saudara, kita perlu untuk ketika kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, kita perlu untuk membentuk kebiasaan. Kita merenungkan firman Tuhan. Kita merenungkannya sepanjang hari saudara. Agar kiranya kehidupan kita boleh terus berubah hari demi hari semakin serupa dengan Kristus. Kita tidak lagi terjebak dengan daya tarik dosa, tetapi kita bisa menjumpai kebenaran firman Tuhan. Saudara, bagi seorang murid Kristus, transformasi hidup bukanlah sebuah pilihan, tetapi ini adalah keharusan. Orang yang sudah diselamatkan, seharusnya orang yang kehidupannya juga semakin lama semakin diubahkan. Terus saya selalu mengatakan bahwa kita itu berbuat baik, kehidupan kita mau menjadi serupa Kristus, bukan dengan tujuan karena kita untuk diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan dari dosa yang begitu mengerikan. Makanya kehidupan kita mau terus-menerus berproses menjadi serupa dengan Tuhan saudara. Transformasi sangatlah diperlukan untuk kita bisa menjadi rekan sekerja Allah. Saudara, kalau diri kita semakin hari terus-menerus diubahkan, percayalah kita juga bisa membawa orang lain di dalam komunitas cross kita juga untuk mereka merasakan keindahan kasih Tuhan. Kehidupan mereka pun juga semakin hari bisa semakin diubahkan. Kita mau menjadi murid-murid Tuhan yang berdampak bagi orang-orang lain, terkhusus di dalam lingkungan komunitas cross kita saudara. Nah saudara, oleh karena itu ketika kita sudah benar-benar bertobat saudara, tentu saja ada perubahan ya, ada perbedaan hidup yang terlihat saudara. Oleh karena itu saudara, ketika tidak ada perubahan hidup, tidak ada perbedaan hidup dalam diri kita dengan cara dunia melakukan segala sesuatu atau memikirkan segala sesuatu saudara, makanya itu bukanlah pertobatan yang sejati saudara. Saudara, yang bisa mengubah kita hanyalah Tuhan sendiri melalui Injil Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudara, kita yang dipanggil menjadi murid-murid Tuhan, kita mau senantiasa hidup kita semakin hari semakin berubah. Nggak cuma stuck di situ aja saudara. Saudara, perubahan itu nggak secara drastis langsung mau berubah dari yang tadinya nggak suka pikiran negatif, besok langsung bisa berpikiran positif. Nggak seperti itu saudara. Tapi it takes time, butuh waktu, butuh proses. Dan biarlah kita boleh terus menikmati proses itu. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita mau bangkit lagi. Kita mau melihat kepada keindahan Kristus itu lagi. Sehingga hidup kita semakin hari tidak terus-menerus berbuat dosa, tetapi kita bisa menjadi ibaratnya seperti ulat, kepompong, kupu-kupu menjadi kupu-kupu yang indah. Kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang indah di hadapan Tuhan, murid-murid Kristus yang membawa perubahan hidup bagi rekan-rekan kita. Oleh karena itu saudara, God's love is transformational saudara. Kasih Tuhan itu transformatif,
mengubah setiap kita. Ketika kita yang adalah seorang murid Tuhan, kita menjumpai kebenaran dari kasih Allah, meskipun kita di tengah-tengah kerapuhan diri kita, keberdosaan diri kita, ketika kita menjumpai kasih Allah itu saudara, percayalah kehidupan kita semakin hari akan semakin diubahkan. Allah sendiri yang bekerja di dalam diri kita untuk mengubahkan kita, tetapi perlu respons daripada kita. Apa yang menjadi tindakan kita? Saudara, izinkanlah Tuhan untuk mentransformasi hati kita. Bukalah hati kita selebar-lebarnya untuk kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu ajaib mau mengubahkan kehidupan setiap kita. Dan bagi kita yang menjadi pemimpin-pemimpin Cross, mari kita menjadi seorang pemimpin yang mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Sehingga anggota-anggota Cross kita yang lain boleh merasakan, boleh melihat sendiri bagaimana Tuhan hidup, bagaimana Tuhan bekerja melalui kehidupan kita. Dan mereka pun juga menjadi terpesona dengan kasih Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama merenungkan hal ini. Tidak mudah, tetapi kita mau sama-sama meminta kekuatan daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh memohon pertolongan daripada Tuhan. Kami tidak mampu ya Tuhan untuk kami bertumbuh, kami bertransformasi dengan kemampuan diri kami sendiri. Tetapi kami mau hidup kami terus-menerus dipimpin oleh Roh Tuhan. Sehingga ada perubahan hidup yang terjadi secara nyata di dalam kehidupan kami. Kami boleh sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan yang adalah murid-murid Tuhan, mampukan kami, pakailah setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Ya, mari Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan iman kita dengan mengakui iman percaya kita dengan mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama kita menaikkan pokok doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Kami boleh bersama-sama Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mentransformasi kami Tuhan. Biarlah dari hari ke hari kami boleh semakin disempurnakan di hadapan Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa bagi gereja kami. Tuhan, saat ini gereja kami di dalam bulan September ini Tuhan, gereja kami mengadakan bulan Cross. Biarlah Tuhan melalui ibadah-ibadah yang dilakukan, cross-cross yang dilakukan, kami boleh merasakan kasih Tuhan. Kami boleh diubahkan Tuhan. Dan ketika kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, kami tahu betapa pentingnya komunitas orang-orang percaya untuk boleh mengubahkan kami. Biarlah setiap kami Tuhan, orang-orang yang mungkin belum tergabung di dalam komunitas-komunitas kecil di dalam gereja kami boleh memanfaatkannya dengan baik. Kami boleh bergabung di dalam Cross dan kami boleh bertumbuh bersama di dalam komunitas secara iman dan juga kasih di dalam Tuhan. Kiranya kami boleh saling memperhatikan, kiranya kami boleh saling mendorong Tuhan bersama-sama dengan teman-teman satu Cross kami. Dan kami Tuhan boleh menjadi saksi iman di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, saat ini juga kami berdoa Tuhan bagi gereja kami dalam mempersiapkan bulan keluarga pada bulan Oktober nanti Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat agar setiap kegiatan dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan menambahkan kasih dalam setiap keluarga.
Biarlah bulan keluarga ini Tuhan boleh mengingatkan kami kembali Tuhan, betapa Engkau mencintai setiap orang-orang yang telah Engkau hadirkan di sekitar kami. Dan biarlah Tuhan melalui ini Tuhan, melalui bulan keluarga ini boleh ada pemulihan di tengah-tengah keluarga. Mungkin juga itu di dalam keluarga kami Tuhan. Tuhan tolong setiap kami. Biarlah kami Tuhan boleh memanfaatkan bulan keluarga ini Tuhan, untuk boleh bersama-sama mengoreksi diri kami kembali. Dan kami boleh berubah Tuhan dengan pembaharuan akal budi kami melalui kebenaran firman Tuhan dalam bulan keluarga. Dan kami boleh memenangkan jiwa-jiwa di dalam keluarga kami Tuhan. Kami boleh membawa jiwa-jiwa itu ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami mengingat Indonesia kami Tuhan, Bapak Jokowi dan pemerintahan, kiranya mereka dapat memimpin bangsa Indonesia dengan takut akan Tuhan. Berdoa untuk tahun politik yang akan datang Tuhan, pemilihan presiden yang akan datang Tuhan. Biarlah negara Indonesia boleh dengan damai melakukan pemilihan. Biarlah para politik boleh, bulan politik ini Tuhan boleh berjalan dengan baik. Dan pelaku-pelaku politik aktif Tuhan, biarlah mereka juga boleh dengan kepala yang dingin untuk mengkampanyekan visi misi mereka Tuhan. Dan kiranya itu boleh membawa bangsa Indonesia Tuhan ke dalam pengenalan akan Tuhan dan ke dalam pemulihan, baik secara politik, ekonomi, ataupun hal-hal yang lainnya Tuhan. Kiranya Indonesia kami Tuhan boleh dipulihkan. Kiranya Indonesia kami Tuhan boleh semakin maju dari hari ke hari. Kami berdoa juga Tuhan, saat ini di tengah-tengah kami Tuhan hadir jemaat Tuhan yang mungkin memiliki pergumulan-pergumulannya secara pribadi. Ada yang bergumul dengan kesehatan, ada yang bergumul dengan pekerjaan, ada yang bergumul Tuhan dengan perekonomian. Mungkin juga ada yang bergumul dengan kuliah mereka, sekolah anak-anak mereka. Tuhan, tolong setiap jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, jemaat boleh mendapatkan penghiburan yang daripada Tuhan, mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan, mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Sehingga Tuhan, mereka boleh merasakan kasih Tuhan dan mengetahui bahwa Tuhan tidak tinggal diam akan penderitaan atau kesulitan yang dihadapi oleh setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan, sebagai orang-orang yang terus bersandar kepada Tuhan, kami boleh bersama-sama Tuhan saling mendorong satu dengan yang lainnya untuk boleh saling menguatkan, memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang ada di sekitar kami yang membutuhkan. Paling tidak kami bisa memberikan informasi-informasi dan kami tidak menambah beban mereka dengan kami mengata-katai mereka ataupun kami mungkin menggosipkan mereka. Tapi biarlah kami Tuhan boleh menjadi sahabat yang baik, kami boleh menjadi teman yang baik yang mendatangkan sukacita bagi mereka, yang mendapat menolong mereka sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap seru doa kami, kiranya Tuhan boleh menjawab